tugas dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diampu oleh dosen Bapak Akmal Iban. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan mengenai sewa guna usaha. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai leasing. Apa itu leasing? Artiannya adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau final leasing maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang termasuk di dalam leasing adalah yang pertama lessor dengan pengertian pihak yang memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Kemudian lisi, pengertiannya adalah pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal. Yang ketiga, supplier, pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk digunakan kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Apa saja teknik pembayarannya? Untuk teknik pembayaran yang pertama yaitu final lease. Kegiatan sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Yang kedua, teknik pembayarannya yaitu operating leasing. Kegiatan sewa guna usaha di mana lisi tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Lalu, bagaimana mekanismenya? Mekanisme sewa guna usaha tercantum pada share screen berikut ini. Dan teman-teman mungkin bisa melihat alur proses dari perjanjian leasing. Kemudian mekanisme sewa guna usaha. Yang pertama, lisi menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua, lisi melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lisi yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lisi, menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Keempat, penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lisi, di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal pihak-pihak yang terlibat. Hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lisi, penutupan asuransi, tanggung jawab objek atas leasing, perpajakan jadwal, pembayaran, angsuran sewa, dan sebagainya. Mekanisme sewa guna usaha yang kelima, pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lisi sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lisi sesuai peranan serta menandatangani. Ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. 8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok. 9.
Pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh leasing kepada lessor selama leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunga. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang leasing versus kredit bank. Analisa perbandingannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana leasing bisa menjadi alternatif pembiayaan modal kerja. Kami membandingkan metode pembiayaan leasing dengan kredit bank jangka panjang. Perbedaan yang pertama adalah pembiayaan melalui kredit bank memerlukan jaminan, sementara leasing tidak. Yang kedua, pembiayaan melalui kredit bank berarti barang modal milik perusahaan. Sedangkan dalam leasing, milik lessor sehingga leasing tidak membayar pajak kepemilikan barang modal. Yang ketiga, persyaratan untuk leasing lebih mudah dibandingkan dengan kredit bank. Kredit bank mempunyai lebih banyak pengurusan dokumen daripada leasing. Untuk analisa penghitungan, saya atau tim ambil contoh sebagai studi kasus CV Sungai Berlian Jaya. Salah satu kontraktor lokal selaku pemegang izin usaha pertambangan yang berlokasi di daerah Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, berkeinginan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi batubara-nya. Dalam melakukan peningkatan dibutuhkan ekskavator PC300 dengan total pinjaman 500 sekian juta selama 3 tahun atau 30 tahun. Contoh perhitungannya seperti yang tershare di layar, kurang lebih seperti ini. Berikut penghitungan lebih detailnya. Berikut penghitungan tentang total angsuran, tahap awal debitur, pembayaran awal nilai terlihat besar, dan angsuran per bulan terlihat kecil. Dengan rumus sebagai berikut. Dengan penghitungan yang tercantum di layar, berikut detailnya. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sewa guna usaha atau leasing. Saya harap dengan penjelasan sekilas tadi dari saya bisa sedikit menambah ilmu dari teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pemangku, Bapak Purwibad, dan teman-teman peserta kuliah BMK. Terima kasih.